Kebakaran melanda permukiman padat di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Ayus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda di Minggu pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Prima Natenaya, kita simak Ayus Pagi selengkapnya. Dua rumah di Jalan Martapura 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas damkar menjangkau titik api. Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Martapura 3, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Api berkobar di lantai 2 salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bagian bawah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api merambat ke rumah lain di sebelahnya. Kebakaran yang terjadi di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Para penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar. Nah udah pojok itu ya saya langsung lari keluar, bantuin. Jadi yang musibah ini 2 rumah. 2 rumah ya Pak? Iya. Untuk penyebabnya sendiri belum tahu ya? Hah? Penyebabnya sendiri belum tahu? Penyebabnya saya nggak tahu. Saya dari atas. Iya dari atas katanya. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa, namun 2 rumah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 rumah warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah warga dan 2 motor di lingkungan Mualah, Kecamatan Sajuangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ludes terbakar pada Sabtu sore. Melihat hal tersebut, kobaran kebakaran hanya bisa menangis histeris. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Wajo bersama warga berjibaku memadamkan api. Ada berapa rumah yang terbakar sini, Pak? Dua rumah. Penyebab kebakaran, Pak, sudah ditahu? Sementara kita Belum konfirmasi. Ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini? Kendaraan 2, jadi perkiraan kerugian 400 juta ke atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir sekitar 400 juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Memperingati Hari Ibu, ratusan emak-emak menggalang dana untuk warga Gaza, Palestina yang terdampak perang. Dalam aksi penggalangan dana yang diinisiasi Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia ini, 100 juta rupiah dana yang terkumpul untuk disumbangkan ke warga Palestina diterima langsung perwakilan Kedutaan Besar Palestina. Ketua Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia Andi Ida Nursanti menjelaskan aksi penggalangan dana diadakan secara mendadak memperingati Hari Ibu. Mereka juga berharap agar para calon pemimpin yang terpilih dalam pemilu 2024 dapat memiliki rasa peduli kemanusiaan yang tinggi. Tadi spontan ada bantuan dari teman-teman yang ada baik dalam undangan maupun dalam donatur pengurusan yang kami belum sempat hitung jumlahnya, sehingga tadi kita mengambil satu kesimpulan, kita siapkan dulu ceknya. Kalau nanti ada melebihi, kita akan lantar langsung ke. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi. Informasi akan hadir usai jeda berikut. Kembali di iNews Pagi pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah. Terjadi hujan abu di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar serta berdampak pada penutupan Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman.
Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat siang sekitar pukul 12.19 waktu Indonesia Barat. Letusan terjadi selama lebih dari 1 menit, disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah di puncak Gunung Merapi. Asap tebal setinggi 300 hingga 500 meter ke udara tertiup angin yang mengarah ke timur laut, timur, dan tenggara hingga mengakibatkan terjadi hujan abu tipis hingga tebal di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Hujan abu juga turun dan mengakibatkan penutupan untuk seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Terekam adanya letusan dengan ketinggian kolom tidak teramati karena tertutup kabut. Untuk arah angin terpantau ke arah Padang Panjang. Hujan abu terpantau info dari masyarakat itu ke arah Padang Panjang. Di seismograf itu terekam tremor yang menandakan adanya bisa disebabkan oleh peningkatan fluida, bisa juga karena ada getaran abu, bisa juga karena adanya asap yang terus-menerus. Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Merapi yang terus terjadi membuat mengimbau masyarakat di daerah terdampak agar menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akibat paparan abu vulkanik. Warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih dan membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang menumpuk. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menemui para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menyelesaikan semua masalah nelayan Indonesia. Calon presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, melanjutkan safari politiknya di Jawa Barat. Kali ini Ganjar menemui para nelayan, pembudidaya ikan, penambak garam dan pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan Karansong, Kabupaten Indramayu. Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan semua keluhan para nelayan, termasuk diantaranya masalah administrasi, bahan bakar yang terbatas, serta modal usaha. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menuntaskan semua masalah yang dikeluhkan para nelayan. Dan mereka butuh dibantu. 1 dari sisi pendangkalan, 2 dari sisi surat kapal yang mereka merasa migrasinya ini cukup lama mereka. Saya kira ini perlu dipercepat. Tadi saya tanya soal BBM, ternyata kalau BBM itu yang kapal besar nggak masalah, yang kapal kecil bermasalah. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari nelayan. Ada 2 skim sebenarnya yang mereka harapkan, 1 skim perbankan, 2 dari koperasi. Sehingga ini yang bisa kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka. Selain itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan memberantas preman-preman di laut yang kerap meminta pungli dan meresahkan para nelayan. Nantinya Ganjar akan mengerahkan tim dari Kementerian Kelautan dan Kepolisian untuk berpatroli secara rutin di perairan Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Khoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Cawapres nomor urut 2 lanjutkan kampanyenya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Gibran juga mengecek harga bahan pangan serta silaturahmi ke pedagang Pasar Kramat Jati. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke para pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Gibran bersilaturahmi sekaligus mengecek ketersediaan sayur dan juga buah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Gibran juga sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan juga durian yang tersedia di pasar dan juga membeli beberapa buah tersebut. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Caimin menghadiri acara Aminpreneur dan juga berdiskusi dengan para pelaku UMKM.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan menghadiri acara Aminpreneur dan berdiskusi bersama para pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, Gus Imin mendengar keluhan dan aspirasi dari pelaku UMKM soal masalah akses permodalan, perizinan, dan penjualan. Muhaimin berharap UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Hal tersebut diyakini dapat terrealisasi jika pemerintah berani melakukan perubahan dari segi investasi, sehingga UMKM di Indonesia bisa menuju tingkat global. Kalau namanya komprehensif, permodalan, regulasi, tata kelola, pendampingan, pemasaran di tingkat global, ya ibaratnya kita harus belajar dari Tiongkok melakukan penyerangan global. Nah, tidak ada kesungguhan. Pak Jokowi sampai marah 2 kali. Itu karena belum ada gerakan masif, baru bersifat himbauan, bersifat aturan. Ini harus digerakkan. Kita boleh belajar dari pengalaman pemerintahan manapun ya. Kalau gerakannya masif, itu baru bisa di Indonesia ini. Tapi kalau sekedar aturan, apalagi himbauan, nggak akan. Jika terpilih, Muhaimin berjanji akan mengelola APBN dan merombak total kredit usaha rakyat untuk UMKM kaum muda, sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan modal dengan mudah tanpa bunga yang menyulitkan. Dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Moharlin iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik terjadi saat debat Cawapres Jumat malam dan mendulang perhatian warganet. Di antaranya mikrofon Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terjatuh dari podium. Selain itu pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan cepat berganti kostum di segmen akhir debat. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengundang sorotan dalam debat Cawapres Jumat malam. Di antaranya ia kerap melontarkan kata selepet saat berbicara. Selain itu, mikrofonnya terjatuh dari meja podium usai bertanya kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran pun lantas menahan tawa. yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus. Jumlah Mohon tenang. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memanggil rekannya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di bangku penonton. Prabowo menarik jaket hitam Bahlil dan berbisik sesuatu kepada Bahlil. Momen ini sempat mengundang pandangan negatif warganet. Namun TKN Prabowo Gibran mengaku peristiwa ini justru penuh canda tawa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur, sementara wakilnya Mahfud MD mengenakan pakaian khas Madura. Namun di segmen akhir, keduanya langsung berganti kostum. Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan kemeja bernuansa pink dan ungu, bertuliskan satset dan tas-tes. Menurut Ganjar, Mahfud, kemeja ini digunakan sebagai bentuk perayaan dan penghormatan kepada kaum ibu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU menggelar debat Cawapres Pemilu 2024 yang diikuti oleh 3 Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD. Hadir dalam perhelatan debat Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tampil percaya diri pada debat Cawapres yang digelar KPU RI. Turut hadir menyaksikan debat Capres Ganjar Pranowo didampingi Siti Atikoh Ganjar serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Wakil Ketua TPN yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB nilai Mahfud MD mampu menguasai debat dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah fundamental dalam ekonomi dan investasi yang dibahas dalam debat. Dan saya lihat bahwa Pak Mahfud tetap tetap kuat ya pada basis bahwa apa yang telah dia kerjakan, apa hal-hal konkret yang perlu dilakukan, dan tidak hanya pada tataran normatif saja atau tataran wacana, tapi konkret menyelesaikan masalah. Setelah debat Cawapres, KPU akan menggelar debat Capres kedua pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Partai Perindo yakin dan optimis Ganjar akan tampil percaya diri pada debat berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah menggelar nobar debat cawapres di halaman Panti Marhaen Semarang. Usai nobar, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto mengkritik program makan siang gratis dari cawapres paslon nomor urut 2 dan juga rencana pembangunan 40 kota setara metropolitan Jakarta oleh cawapres paslon 01. Infrastruktur agar bisa merata tapi aman. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Agustina Wilujeng menyaksikan debat cawapres pemilu 2024 yang digelar di halaman Panti Marhaen Semarang. Nobar tersebut juga diikuti oleh pengurus partai lainnya yang menjadi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD. Usai debat, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempertanyakan dari mana dana program makan siang gratis Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Demikian juga dengan program membangun 40 kota setara Jakarta yang disampaikan Muhaimin Iskandar. Menurut Bambang Wuryanto, kedua program tersebut perlu dikaji ulang. Kawan-kawanku yang dari Madura, bangsa Indonesia yang berasal dari Madura ini, aku ada anak bangsa yang ada suku yang lain dari kau, bangsa Indonesia juga, dan aku sebagai wapres nggak malu pakai pakaian harianmu. Pak Mahfud adalah orang yang akademik sekali, sehingga bahasanya harus runtut dan panjang. Kalau waktu 2 menit nggak cukup lah, atau 1 menit kurang cukup. Bambang Wuryanto optimis debat capres ini akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, panasnya debat cawapres pada Jumat malam juga dirasakan warga yang menghadiri acara nonton bareng di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Hadir bersama warga, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo, Aiman Wicaksono mengkritisi terkait pertanyaan salah satu cawapres yang terlalu spesifik sehingga sulit dipahami masyarakat. Debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 berlangsung cukup panas di JCC pada Jumat malam. Suasana yang sama juga dirasakan warga di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Mereka bersama-sama menonton jalannya debat yang ditampilkan di layar proyektor. Mengenakan kaos dukungan untuk Ganjar Mahfud, mereka antusias menyimak para cawapres saling beradu gagasan. Hadir bersama warga, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo, Aiman Wicaksono. Meski debat berjalan sukses, Aiman mengkritisi terkait pertanyaan salah satu cawapres yang terlalu spesifik, sehingga sulit dipahami masyarakat. Mereka langsung mengernyitkan dahi, nanya kanan kiri, itu maksudnya apa pertanyaannya? Ada carbon capture and storage misalnya, atau state global Islamic SPA tadi ya. Itu mereka nggak nyandak gitu ya. Mereka bingung maksudnya apa. Jadi mereka bertanya-tanya, ini debat yang kemudian kami ini nggak dapat banyak dari sini. Nah, tentu hal-hal seperti ini menurut saya harus dievaluasi, karena debat itu bukan hanya sekedar bicara soal hal-hal yang sifatnya terlalu spesifik, tapi hal-hal yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena masyarakat di sini juga nonton, saya menjadi saksinya pada hari ini. Mereka melihat, mereka mengernyitkan dahi, mereka tidak tahu apa yang kemudian dipertanyakan oleh Mas Gibran. Aiman juga berharap KPU memberikan masukan kepada para capres dan cawapres agar menghindari pertanyaan yang terlalu spesifik, supaya maksud dan tujuan debat dapat tercapai dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tiga cawapres telah beradu gagasan dalam debat kedua yang digelar pada Jumat malam. Usai debat, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diadakan oleh iNews TV. Tiga cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Usai debat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 59.373 responden. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 59%. Disusul dengan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 29% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 13%. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Selain bersolawat, acara diisi oleh ceramah agama serta motivasi kebangsaan oleh sejumlah tokoh. Partai Perindo menggelar acara Sholawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur. Acara dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Harian DPP Partai Perindo Dr. TGB Haji Muhammad Zainul Majdi, dan calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berbicara mengenai 5 kriteria pemimpin Indonesia, seperti memiliki ilmu pengetahuan tinggi, adil, amanah, berani, dan sehat jasmani rohani. HT menyebut Mahfud MD masuk dalam 5 kriteria tersebut. Saya minta tolong, kalau Pak Mahfud berjuang untuk rakyat Indonesia, harus bisa jadi wakil presiden. Harus dijadikan dulu. Betul nggak? Harus jadi dulu baru bisa berjuang buat kita semua. Buat rakyat Probolinggo, kabupaten maupun kota. Saya tahu sebagian dari kota juga di sini. Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD meminta masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin. Mahfud meminta masyarakat untuk memberikan suaranya pada pemilihan presiden 14 Februari 2024. Silahkan dipilih. Yang penting adalah memilih sesuai dengan hati nurani, dengan memilih calon yang menurut saudara adalah terbaik. Saya sendiri kalau misalnya diberi amanah dan dipercaya oleh rakyat, insya Allah juga akan bekerja dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Acara Sholawat Persatuan Indonesia digelar di lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, bersolawat acara juga diisi oleh ceramah agama serta motivasi kebangsaan dan sejumlah hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Agar pemilu berjalan damai, ribuan santri dan masyarakat menggelar zikir dan doa bersama di sebuah pondok pesantren di kawasan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Doa dan zikir bersama dipimpin langsung oleh Habib Anis bin Haidar bin Yahya di halaman pondok pesantren Al-Imdad 2 Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, Sekjen Relawan Pandawa 5 Riano Panjaitan meminta masyarakat tidak termakan isu yang bisa memecah belah dan juga menodai proses demokrasi. Riano berharap zikir dan doa bersama yang dipanjatkan bisa menjadikan pemilu 2024 berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Program yang hari ini luar biasa di bawah pimpinan Presiden kita Bapak Joko Widodo tidak dapat dilanjutkan. Itu yang saya cemaskan. Memilih pemimpin yang kuat agar berani melawan WTO itu, agar berani tidak mau didikte oleh orang asing di negara kita sendiri. Betul? Pemirsa, relawan Ganjar Mahfud menggelar sosialisasi pemilu damai sekaligus mengajak masyarakat mengawal kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024 mendatang. Sosialisasi pemilu damai diadakan relawan yang tergabung dalam komunitas sopir truk dukung Ganjar Pranowo di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Koordinator relawan KST Jakarta, Amirul Amin, mengatakan sosialisasi itu digelar agar pesta rakyat 5 tahunan dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Masyarakat juga diajak mengawal kemenangan Ganjar Mahfud hingga hari pencoblosan untuk menghindari kecurangan saat pemilu nanti. Ulama dan Kiai Kabupaten Jember menyatukan suara untuk mendukung Ganjar Mahfud di pemilihan presiden 2024 dalam halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Falah, Karangharjo, Jember, Jawa Timur.
Merespon dinamika politik yang semakin kompleks, ulama dan kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia menggelar halakoh kebangsaan sebagai wadah diskusi dan aspirasi. Fokus utama halakoh kebangsaan ini adalah menentukan dukungan terhadap calon pemimpin yang dianggap sesuai untuk memimpin bangsa Indonesia di masa depan. 25 lembaga pesantren yang hadir sepakat untuk memberikan dukungan bersama kepada Ganjar Mahfud berdasarkan pertimbangan rasional rekam jejak, kejujuran, ketegasan, dan kesederhanaan. Dari pertemuan pada malam hari ini dan hasil kami urun rebuk dengan para tokoh, mereka semua sangat pas dengan Ganjar Mahfud. Itu karena apa? Karena mohon maaf kalau ditanya dalam kaitannya kedua beliau dengan pesantren, saya kira kedua-duanya adalah orang yang sangat paham tentang pesantren. Kemudian tidak ada beban masa lalu, pelanggaran, korupsi dan segala macam, itu tidak ada. Pemirsa, sosialisasi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD semakin digencarkan para relawan di sejumlah daerah. Relawan mengenalkan sosok capres-cawapres nomor urut 3 tersebut lewat berbagai kegiatan positif yang menyasar kalangan milenial, nelayan dan juga petani serta buruh. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang melanjutkan kegiatan Ghost to kawasan industri pangan dengan menggelar bazar ketahanan pangan bagi ratusan buruh di kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan bazar ini disambut antusias oleh para buruh karena mereka hanya mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 saja untuk mendapatkan sejumlah bahan pokok. Relawan santri dukung Ganjar membekali keterampilan warga mengolah suatu karya lewat pelatihan mengubah koran bekas menjadi barang kreatif yang berkelas dan bernilai jual tinggi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, limbah bekas koran dapat disulap menjadi piring atau vas bunga cantik yang hasilnya dapat dijual dengan harga menjanjikan, yaitu berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000. Relawan santri dukung Ganjar juga berkomitmen mengenalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, melalui berbagai kegiatan positif untuk masyarakat. Salah satu tokoh yang sangat... Kali ini mereka bersama warga Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bergotong royong dalam kegiatan renovasi lapangan bulu tangkis. Beralih ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD atau GAMA memberikan bantuan peralatan menangkap dan menyimpan ikan untuk nelayan di Dusun Blongsong, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan calon presiden dan wakil presiden 2024 Ganjar Mahfud kepada warga, khususnya para nelayan di pesisir pantai setempat. Relawan GAMA juga menunjukkan kepedulian terhadap para petani dengan memberikan bantuan peralatan pertanian di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun bantuan yang diberikan bersama Ganjar Millennial Center kali ini yakni sabit atau celurit untuk membantu aktivitas pertanian maupun kegiatan sehari-hari lainnya. Sementara itu, guna mendorong peran milenial dalam menggencarkan UMKM, relawan orang muda Ganjar mendistribusikan bantuan berupa gerobak di base camp Rumah Cinta Ika Maru, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain bantuan, juga digelar tahlil dan doa bersama untuk mengetuk pintu langit agar pasangan Ganjar Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Caleg Partai Perindo menggelar program bazar murah dan pengobatan gratis di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kegiatan sosial yang memperjuangkan rakyat kecil ini disambut antusias oleh masyarakat. Sorak-sorai dan sambutan hangat mewarnai kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo, di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan keduanya untuk memastikan kegiatan sosial bazar murah dan pengobatan gratis dirasakan masyarakat.
Dapat minyak sama susu kalender dan saya mendapatkan tensi gratis, pengobatan gratis gitu. Ya saya pengobatan gratis, tensi darah sama ngecek darah saya. Hadirnya program ini menjadi komitmen besar Partai Perindo yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil, rakyat yang belum mapan, karena kita tahu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan. Dan kita perlu mempercepat pertumbuhan mereka menjadi mandiri, dan itulah titik balik Indonesia menjadi negara yang maju. Antusiasnya sangat-sangat luar biasa, terutama ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya sangat hebat di sini nih, ibu-ibu luar biasa. Jadi saya bersyukur melihat mereka gembira, karena gembira itu adalah hati yang gembira itu adalah obat. Sehingga mereka pada saat mereka gembira, mereka juga kesehatannya baik. Kegiatan bakti sosial ini masih akan terus berlangsung di sejumlah tempat yang diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan dan kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan para Hita Eka Praya 2023 di Jakarta. Pemirsa, penghargaan diberikan kepada 12 kementerian atau lembaga, 25 provinsi dan 237 kabupaten atau kota sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam acara ini, pemirsa, Pemkab Klaten kembali meraih penghargaan para Hita Eka Praya 2023 dalam kategori Nindya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspa Yoga kepada Bupati Klaten Sri Mulyani. Kado spesial di tentunya menjelang Hari Ibu, juga tentunya kado spesial untuk tahun 2023 di penghujung akhir tahun. Dan ini adalah bukti komitmen saya selaku perempuan atau selaku Bupati Perempuan di Kabupaten Klaten dengan tentunya mengedepankan pengutamaaan gender yang ada di Kabupaten Klaten. Pokoknya untuk Klaten keren, selamat untuk para perempuan, selamat. West Ham United kalahkan Manchester United dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Akibat konflik lahan, warga bentrok dengan preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau padat pada Sabtu malam. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania, pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Puncak libur perayaan Natal dan Tahun Baru sebanyak 1.500 penumpang dengan tujuan Pulau Sumatera dan Jawa Tengah memadati Terminal Bus Kalideres Jakarta. Demi menjaga kenyamanan, petugas gabungan memeriksa bawaan penumpang dengan metal detektor. Puncak arus mudik di perayaan Natal dan Tahun Baru, Terminal Bus Kalideres Jakarta dipenuhi penumpang. Sebanyak 1.500 penumpang dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa Tengah akan diberangkatkan dengan 100 lebih bus antar kota antar provinsi yang sudah lolos uji kelayakannya oleh Kementerian Perhubungan. Guna menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, selama perayaan Nataru di dalam Terminal Kalideres, petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memeriksa setiap barang bawaan penumpang dengan metal detektor. Jadi perkirakan hari ini bisa mencapai 1.500 orang yang akan melakukan perjalanan kota-kota antar provinsi, baik itu tujuan Jawa maupun Sumatera. Sebagian penumpang memilih pulang kampung untuk berliburan pada hari ini, lantaran baru mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja.
Padang. Ke Padang. Ini untuk liburan atau gimana? Ngabisin sisa cuti aja sih, ada 3 hari. Oh, sekalian liburan gitu ya? Liburan. Untuk merayakan tahun baru di kampung itu juga? Ya sama keluarga. Nah udah lama juga nggak pulang. Selain posko keamanan dan posko kesehatan, pihak terminal bus Kalideres juga telah menyediakan ratusan bus akap tambahan jika lonjakan penumpang tetap terjadi di hari H Nataru nanti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau padat pada Sabtu malam. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi kemarin hingga malam nanti. Pemirsa, hingga hari Sabtu tercatat 24.460 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Sementara itu akumulasi keberangkatan penumpang dari tanggal 21 sampai 23 Desember mencapai lebih dari 125.000 orang. Jumlah ini meningkat 6% pemirsa jika dibandingkan arus mudik Natal dan Tahun Baru pada 2022 lalu. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 73 kereta tambahan yang berangkat dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Kemarin sekitar 1.100 sekian, kalau tahun ini, Nataru kali ini berjumlah 1.319, artinya rata-rata per hari sebanyak 73 untuk dilayani masa Natal Tahun Baru tahun ini. Kemudian jika diprosentase perbandingannya kurang lebih antara 2-6%, baik volume maupun jumlah kereta api yang berjalan. Iya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipenuhi calon penumpang pada Sabtu malam. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan untuk pergi berlibur ke luar negeri. Ya, pemirsa, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang sebanyak 35% dibandingkan dengan hari biasanya. Di hari Sabtu kemarin, total ada sebanyak 174.000 penumpang yang diberangkatkan. Kepadatan penumpang terpantau di Terminal 3 dan mayoritas penumpang pergi dengan tujuan luar negeri untuk berlibur di musim libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Berapa lama rencananya di sana? Ya, sekitar 10 harian. Lagi mau liburan akhir tahun ke Eropa. Sama siapa aja? Sama suami aja sih, kebetulan berdua. Kalau boleh tahu ini udah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Udah jauh-jauh sih, udah 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Lonjakan penumpang di puncak arus Natal dan juga Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 43.000 penumpang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa dari hari Sabtu kemarin. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada hari Sabtu. Jumlah penumpang melonjak dari hari-hari biasanya, tampak dari kantong parkir dermaga yang penuh dengan kendaraan penumpang. Kepadatan ini terjadi sejak pagi hari. 43.000 penumpang dan 9.400 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa kemarin. Tolong diperhatikan, nanti ada pos-pos yang seperti 5 tahun yang lalu itu pos yang orang yang tua nggak bisa menggunakan HP, jadi dia masih bisa beli tiket. Jadi maksud saya jangan memberi kesempatan sama si calon. Ya kan, kasihan orang tua-tua kadang-kadang nggak semuanya yang mahir pakai. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, BKSDP Bakauheni telah menyiapkan 33 kapal dengan 55 perjalanan setiap harinya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulstiawan, iNews melaporkan. Gerakan Pemuda Islam melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri Jakarta. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Tayatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Berbekal sejumlah alat bukti, sejumlah anggota Gerakan Pemuda Islam atau GPI Jumat 22 Desember mendatangi gedung Barreskrim Polri Jakarta. Kedatangan mereka ini untuk melaporkan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Mungkin bukti-bukti laporan itu berupa screenshot platform media yang menyiarkan langsung
penyampaian pidato yang dilakukan oleh Bang Zulkifli Hasan yang diduga kuat telah melakukan penistaan agama. Dan kami juga mensakakan beliau ke pasal 165A atau 156A yang dimana tentang penistaan agama. Laporan terhadap Julhas belum sepenuhnya diterima penyidik Barreskrim. Polisi mengarahkan untuk melakukan pengaduan ke bagian pengaduan masyarakat. Diketahui ucapan Julhas yang menjadi kontroversial terjadi saat Julhas memberikan sambutan dalam acara APPSI. Dalam acara tersebut, Julhas mengatakan jika kebanyakan orang tak lagi melafalkan amin saat imam sholat usai membaca Al-Fatihah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Badai Pasifik pekan ini mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan pantai barat Amerika Serikat. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. 2 rumah di Jalan Martapura 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas damkar menjangkau titik api. Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Martapura 3, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Api berkobar di lantai 2 salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bagian bawah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api merambat ke rumah lain di sebelahnya. Kebakaran yang terjadi di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Para penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar. Nah udah pojok itu ya saya langsung lari keluar, bantuin. Jadi yang musibah ini 2 rumah. 2 rumah ya Pak? Iya. Untuk penyebabnya sendiri belum tahu ya Pak? Hah? Penyebabnya sendiri belum tahu? Penyebabnya saya nggak tahu. Saya dari atas. Iya dari atas katanya. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa, namun 2 rumah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah warga dan 2 motor di lingkungan Mualah, Kecamatan Sajuangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ludes terbakar pada Sabtu sore. Melihat hal tersebut, kobaran kebakaran hanya bisa menangis histeris. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Wajo bersama warga berjibaku memadamkan api. Ada berapa rumah yang terbakar sini Pak? 2 rumah. Penyebab kebakaran Pak sudah ditahu? Sementara kita belum konfirmasi. Ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini? Kendaraan 2, jadi perkiraan kerugian 400 juta ke atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir sekitar 400 juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 2 pelaku pencurian dengan modus ganjal mesin ATM. Dari tangan kedua tersangka, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan para tersangka dalam beraksi. Dua pelaku pencurian dengan modus ganjal mesin ATM berhasil diringkus aparat kepolisian Resmo Polda Sulawesi Selatan. 2 pelaku berinisial H dan A warga luar Sulawesi ditangkap di salah satu gerai ATM di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis lantaran kedua tersangka sempat berontak saat akan diringkus. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil penyelidikan adanya perusakan 1 unit mesin ATM yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu korban mengatakan saat itu dirinya hendak menarik sejumlah uang, namun kartu ATM miliknya tertelan oleh mesin ATM dan tidak dapat diambil. Saat sedang berusaha mengambil kartu ATM miliknya itu, salah satu pelaku mencoba menghalanginya. Dia jaga tadi saya, Pak.
Dia jaga tadi Bapak ambil, dia lari. Uangnya ada hilang Mbak ya? Nggak ada. Sudah ada aman berarti Mbak ya? Belum sempat tarik, Oh, cuma iya. dia sudah jaga saya di situ. Dia tadi bilang apa Mbak? Katanya dibilang tadi jangan dianu apa ada CCTV. Oh begitu Mbak ya? Iya. Kedua pelaku yang merupakan jaringan pelaku ganjal ATM lintas provinsi ini sempat mencoba kabur hingga polisi menembak kaki para pelaku. Salah satu pelaku berinisial H mengaku baru 2 bulan melakukan modus ganjal ATM lantaran terlilit utang kepada rentenir. Selain beraksi di kota Makassar dan Palu, kelompok mereka telah beraksi di jumlah kota, diantaranya kota Bogor, Jawa Barat. Usai menjalani penanganan medis di rumah sakit akibat luka tembak di kaki, kedua tersangka digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter dievakuasi dari kandang ayam milik warga di kawasan Padang Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena hewan melata tersebut sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Sejumlah personil pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular dari kandang ayam di pekarangan rumah warga kawasan Jati Adabia, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Ular piton sepanjang 3,5 meter ini sempat berusaha kabur dan menyerang petugas saat hendak ditangkap. Setelah hampir 30 menit, akhirnya ular tersebut berhasil diamankan. Lama penanganan lebih kurang ada sekitar 20 menit karena ular cukup agresif juga tadi. Dan selanjutnya ular tersebut akan kami serahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Diketahui sebelum berhasil ditangkap, ular ini telah memangsa seekor ayam milik warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, derita pengungsi Rohingya di Aceh seakan tidak berkesudahan. Di tengah laut, jiwa mereka terancam para pelaku perdagangan manusia. Sedangkan di darat, warga Aceh terang-terangan menolak kedatangan mereka. Sejak bulan November, lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Bangladesh dengan perahu mendarat di Provinsi Aceh. 3/4 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka adalah ratusan Muslim Rohingya yang selamat dari kekerasan geng dan kelaparan yang merajalela di kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Namun kapalnya hanyut akibat mesin rusak di Laut Andaman. Mesin kapal yang mati akan mengancam jiwa mereka. Masalah lain adalah kapal kelebihan muatan dan mulai bocor. Beberapa hari setelah berlayar dari perairan Bangladesh, Muhammad Jubair melihat perahu lainnya, mesinnya juga rusak dan air merembes masuk. আর তো লাগিয়ে তারাই মরে দেবে আরে মরে দেবে বিন্দুরা লাগিয়ে বেশি বড় তোমার বুঝি কেমন হয়ে চলি তার খুবই আরে হেলা এই তারাই মজ্জে দূরে আরে মজ্জি ইন্দ্রা বুঝি বেগুন সেটা আরো মরতন বেগুন ত্যাগিল গজি জি ত্যাগিল গে। Selama berhari-hari, Jubair dan penumpang lainnya mendekam di laut, makanan dan air telah habis. Akhirnya sebuah pesawat melihat mereka dan sebuah kapal angkatan laut tiba mengirimkan perbekalan. Kapal inilah yang menarik mereka ke perairan Indonesia dan kemudian berangkat ketika kapal mereka hampir mendarat. এন্ডিলা মাঝে হনো এন্ডিলা মাইতো সাইজেন দগ দিয়ে দে মানি যে শিল্পে মানুষ যা মাইতো আগির এই শিল্প হইলে বে মাঝে কি করে ইয়ানোর গান মানুষও বাঁচে না পারিব তো মাঝির হতইলে কেন তোরা দগ দ হনো দগ দিয়ে দে কিন্তু তারা যাব না মারে মানে তো দগ মানে জাম মারি বলা চাইলে মানে দগ দিয়ে দে তারা যাব না মারে আর তারা বুটকি গুজি আলাদা করি গেলে মানে আলাদা করি রসি গান দিয়ে দে। Pada awal Desember, Badan Pengungsi PBB UNHCR mendesak negara-negara pihak untuk mencari 2 perahu pengungsi yang hilang. Namun dalam kasus perahu pengungsi, tampaknya tidak ada yang mau melakukan pencarian. এন্ডিলা মাঝে হনো এন্ডিলা মাইতো সাইজেন দগ দিয়ে দে মানি যে শিল্পে মানুষ যা মাইতো আগির এই শিল্প হইলে বে মাঝে কি করে ইয়ানোর গান মানুষও বাঁচে না পারিব তো মাঝির হতইলে কেন তোরা দগ দ হনো দগ দিয়ে দে কিন্তু তারা যাব না মারে মানে তো দগ মানে জাম মারি বলা চাইলে মানে দগ দিয়ে দে তারা যাব না মারে আর
তারা বুটকি গুজি আলাদা করে ফেলে মানে আলাদা করে রসিগান দিয়ে দিয়ে দুধ। Kamp-kamp di Bangladesh menampung lebih dari 750.000 warga Rohingya yang melarikan diri menyusul serangan yang dilakukan militer di Myanmar pada Agustus 2017. Namun konflik politik di Myanmar menjadikan krisis pengungsi Rohingya sebagai salah satu problem terburuk di Asia Tenggara yang gagal diatasi pemerintah militer Myanmar. Pemirsa, berbagai cara yang dapat dilakukan oleh umat Kristiani untuk memeriahkan menyambut Natal dan juga akhir tahun baru. Di Samosir, Sumatera Utara, warga menggelar karnaval becak bermotor berhiaskan pernak-pernik Natal. Ratusan jemaat dari 15 lingkungan gereja HKBP Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, memeriahkan Natal dengan pawai dan karnaval kendaraan hias becak bermotor. Karnaval diikuti puluhan betor dihiasi dengan berbagai bentuk bertemakan Natal, seperti toko kartun hingga rumah adat Batak. Tak ketinggalan, para abang betor juga memakai kostum ala Santa Claus menambah keseruan karnaval. Sebagai driver dalam acara beca hias gereja Bolon ini sengaja memakai kostum Santa Claus untuk menyesuaikan acara untuk menyambut Natal. Ada dekorasi kelahiran Tuhan Yesus, ada kandang domba sama untuk kayak rumah kandang kelahiran. Karnaval dimulai dari simpang 4 gereja HKBP Bolon menuju jembatan Tano Ponggol hingga mengelilingi kota Pangururan. Antusias warga dari 15 lingkungan jemaat gereja pun semangat memberikan Natal tahun ini. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Anyus melaporkan. Panorama alam Bahrinan indah untuk memanjakan mata di Tanah Rencong memang tak ada duanya, pemirsa. Salah satunya ada di kawasan objek wisata Desa Iboy, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang, Aceh. Dan seperti apa keindahan dan juga keseruan berlibur di sana, ini liputannya akan sekaligus mengakhiri Anyus Pagi hari ini, pemirsa. Akhirnya saya Brema Natenaya. Dan saya Asmiatania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Hamparan Laut Biru langsung menyambut Anda saat tiba di Pantai Iboy di Kota Sabang, Aceh. Bersnorkeling atau berkeliling dengan menggunakan perahu bisa jadi pilihan kegiatan para wisatawan. Terumbu karang yang cantik dan masih alami, serta aneka biota laut lain dengan mudah terlihat karena air laut yang sangat jernih. Mata Anda pun juga akan dimanjakan dengan gugusan Pulau Rubiah yang mengelilingi Pantai Iboy. Bagi Anda yang hobi swafoto dengan latar pemandangan yang indah, Pantai Iboy tentu jadi pilihan. Kita bisa keliling Pulau Rubiah ditemani sama guide, biaya juga lumayan murah, terjangkau, pemandangannya indah. Ini tempatnya ternyata cukup bagus ini, Pak. Jadi pengalaman saya pernah tinggal di Bali selama 3,5 tahun. Ternyata Pulau Rubiah ini punya daya keindahan tersendiri, Pak. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir tahun bersama keluarga ke Sabang, keindahan Pantai Iboy tentu tak boleh Anda lewatkan.